Baik, apakah, saya jawab. Apakah harus 10 juta? Kan kasihan UMKM, Pak. Ya. Masih. Baik, inilah yang saya tunggu pertanyaan dari Pak Wahid. Inilah tugas kami untuk memberantas oknum-oknum yang mengedepankan pembayaran lebih tinggi yang tidak diketahui. Kami lagi kumpulkan, Pak, semua invoice itu, Pak. Siapa yang tarik itu? Namanya LPH, Pak, Lembaga Pemeriksa Halal. Ada LPH, LP POM MUI di sana. Mereka yang mengambil itu, Pak. Di kita resmi cuma 230.000 untuk yang self declare, 600.000 untuk yang menengah. Resmi, Pak, yang reguler. Yang tadi Pak Wahid sampaikan, yang ternyata 14 dari 130 itu belum bisa karena masuk ke reguler. Reguler peraturannya kudu bayar, sementara saya menjanjikan gratis. Kenapa masuk reguler? Karena ada dagingnya. Self declare tidak boleh ada daging. Jadi yang saya ingin jawab sebenarnya dari awal itu adalah mekanismenya lebih dulu. Jadi ketika seseorang punya usaha, dia mendaftar di laman kami si halal, maka terjadilah, Pak, semua prosesnya, nomor KTP, NIB dan segalanya. Kemudian dilakukan oleh LPH. Nah, disitulah tempatnya. Bukan 10 juta, Pak. Kalau saya cerita di lembaga terhormat ini, ada yang 1,3 miliar dan udah dibayar, Pak. Itulah yang saya katakan, please jadikan satu atap. Tukang roti pinggir jalannya diminta 10 juta, Pak. Warteg diminta 10 juta awalnya, yang saya putuskan akhirnya gratis. Warteg itu, Pak. Dan pada waktu kita datang, Pak, ke Kudus, peraturan kepala badan yang menggratiskan belum keluar. Lagi kita asah, lagi kita godok. Dan peraturan kepala badan yang baru, Pak, semua warteg, warung Tegal gratis, soto Kudus gratis, sate Madura gratis, yang semua ada embel-embel kedaerahan, itu saya gratiskan. Walaupun itu mendapat tantangan dari LPH-LPH yang selama ini mendapatkan keuangan dari cara mereka melakukan reguler. Itu kami lawan, Pak, hari ini. Kami buatkan sistem untuk melawan itu. Itu, Pak. Makanya saya minta tolong disahkanlah di prolegnas yang kami usulkan itu. Kalau itu disahkan, nggak ada lagi tuh, Pak, yang namanya LPH maling seperti itu, Pak. Kami kumpulkan semua invoice-nya, Pak. Saya harus sebut, Pak, satu martabak, godongan doang diminta 5 juta, Pak. Martabak, Pak. Orangnya datang ke tempat kami. Martabak ini milik salah satu, mereka minta disembunyikan, pendeta yang paling terkenal di Indonesia, Pak. Datang ke tempat kami, kami diminta. Bohong ini saya bilang. Nggak ada tarik-tarikan seperti ini. Saya jamin 1 kali 24 jam halal karena martabak, Pak. Dan dia martabaknya menjualnya martabak manis. Jadi hal ini setiap hari yang kita temukan. Jadi kalau dikatakan, kembali lagi saya mesti jawab, sopannya saya mesti jawab semua. Itu mekanismenya yang nanti akhir. Pelan-pelan, Pak Haikal. Pelan-pelan. Oke, baik, satu. nomor 2. LPH itu lembaga mana aja itu punya? LPH itu pertama ada LP POM MUI. Oke, LP POM MUI. LP POM MUI itu 86% dari semua LPH yang ada di Indonesia. Oke, terus apa lagi? LPH NU, LPH NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Matlaul Anwar, kampus-kampus. Itu semua itu LPH, juga LPH ada itu. LPH. Ada di daerah masing-masing dan para pengusaha daerah mendaftar ke mereka. Yang mengerjakan ini regulasinya apa ini? Kenapa dia punya otoritas Undang-Undang 33 2014 dan jaminan halal yang sekarang saya sudah usulkan untuk dirubah. Jadi satu pintu nanti. Itu sebabnya dari pertama kali ditunjuk oleh Presiden saya katakan nomor 1 masih di Magelang. Nomor 1, Pak, regulasi yang mesti diperbaiki. Karena ketika ditunjuk saya sudah belajar total semua regulasinya. Regulasi itu, Pak, yang membuat BPJPH tidak menjadi independen. Bahkan awalnya kita harus menunggu sebuah fatwa. Akhirnya kita keluarkan lagi fatwa untuk yang halal-halal tadi, Pak. Yang self declare tadi, Pak. Maka dari itu kami memohon sekali lagi kepada DPR. Sebentar. Mohon setujuilah, Pak, perubahan itu, Pak. Termasuk halal yang luar negeri, Pak, hambatannya juga luar biasa. Pak Haikal, ini kan mereka mengajukan ke badan kan yang melegalkan mereka
punya hak untuk katakanlah melakukan. Itu siapa? Institusinya, lembaga sertifikasi apa? Kan mereka memeriksa, Pak. Iya, makanya pelan-pelan. Ini saya punya Bapak pengusaha. Katakanlah saya punya organisasi keagamaan. Saya punya LPH. Ya. Oke? Ya. Ini mereka mau ngajukan UMKM mengajukan halal ke saya. Ya. Yang memberikan otoritas saya boleh menerima itu siapa? Di sistem kami, Pak, di sistem. Itu kan badan kan? Iya, iya. Peraturan badan kan? Iya. Kan memang mereka dilindungi oleh undang-undang. Oh, iya. Tiga. Jadi mereka berhak, Pak, ketika perusahaan itu mendaftar, mereka wajib melayani, Pak. Betul. Nah, Jadi kan terjadilah si pungutan lembaga di situ. ini, Pak, saya katakanlah ini ada lembaga, bikinlah dia LPH. Ya. Oke. Lembaga ini kan harus disertifikasi oleh badan atau SK-nya dari badan nggak? Disertifikasi dong. Iya, kan ini kan sama telur sama ayam namanya. Iya, mereka Iya. mendaftar, kita wajib, Pak. Wajib kan? Kita wajib melakukan Yang LPH ini pemenuhan. wajib kan memberikan bantuan kan? Kita wajib mendatangi dan memverifikasi. Dan kita akhirnya menyetujui bahwa dia sebagai LPH. Iya. Nah, Ya kenapa nggak didisiplinkan? Ya, pimpinan izin. Harusnya Ya kan LPH-nya yang bermasalah kata Haikal tadi. memang hari ini LPH-nya ada yang minta 5 juta, 10 juta dan seterusnya. Oh, padahal dia punya otoritas LPH itu karena ada badan sebagai yang menstempel ini boleh lo menyelenggarakan LPH. Ya kenapa nggak cabut aja? ini Kamu diam. Kalau mau ngomong. Saya lagi ngomong kamu nyela. Mau ngomong silakan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.